Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Agustus 2021. Maukah kita masuk ke dalam surga? Bacaan liturgi hari ini diambil kitab Hakim 2 ayat 11 sampai dengan 12 dan dilanjutkan dengan Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika kita ditanya, siapakah yang mau masuk ke surga? Ya, pasti semua orang rame-rame akan tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau duluan? Serentak semuanya terdiam, saudara. Semua terdiam, tak ada yang mau tunjuk tangan, bahkan menundukkan kepalanya. Dengan sangat mudahnya kita menunjukkan tangan untuk masuk ke surga, saudara. Semudah itukah kita masuk ke surga? Bicara surga berarti kita bicara akan keselamatan. Dan bicara keselamatan berarti kita bicara tentang hidup kekal. Bagaimana cara memperoleh keselamatan, saudara-saudaraku yang terkasih? Pertanyaan yang sama diajukan oleh pengusaha muda kaya raya kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang muda ini, saudara-saudara, mengira dengan berbuat baik kita akan memperoleh hidup kekal. Tidak. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah yang mana, saudara? Ya, hukum 10 perintah Allah yang terdapat di dalam hukum Taurat. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jawaban anak muda ini, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Luar biasa, saudara. Apakah kita juga telah melakukannya seperti anak muda kaya raya ini yang mengikuti hukum Taurat? Apakah dengan ini kita dapat memperoleh hidup kekal? Bukankah dengan melakukan ke-10 perintah Allah itu kita telah berbuat baik? Tidak cukup, kata Yesus. Karena belum sempurna. Kata Yesus kepadanya, saudara-saudara, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jualah. Di sini berarti, saudara-saudara, kita mau melepaskan dan membagi-bagikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Ini adalah perbuatan amal berderma, saudara. Yesus menyampaikan di sini kalau mau menjadi sempurna, maka kita harus melepaskan segala keterikatan kita yang ada pada diri kita. Segala kenikmatan yang ada pada diri kita. Segala sesuatu yang membuat kita menjadi puas. Kita lepaskan semuanya, saudara. Sahabat saya, saudara-saudara yang terkasih. Seorang kontraktor yang kaya raya. Dia selalu berderma dengan menyantuni yatim piatu, para jompo. Bahkan dia juga sebagai donatur sekolah-sekolah tinggi seminaris setiap bulan. Bukan itu saja, saudaraku. Dia tercatat sebagai donatur terbesar di tempat dia menggereja. Dia telah berbuat baik dan berbuat amal. Cukupkah itu, saudara? Sebagai tiket untuk dia masuk ke surga? No, tidak. Tidak, saudara. Allah melihat perbuatan baiknya dengan cara kotor. Allah melihat permainan dia untuk mendapatkan semuanya itu dengan menipu, suap, dan lain-lain sebagainya. Dia tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sahabat saya hidup dalam kebaikan tapi tidak hidup di dalam kebenaran, saudara. Banyak saudara-saudaraku, ajaran-ajaran duniawi menyampaikan bahwa dengan hanya berbuat baik dan beramal sudah cukup untuk kita dapat masuk surga.
Bahkan orang Kristen sendiri saudara, dengan bangganya menyatakan bahwa dirinya pasti akan masuk surga. Karena sudah mendapat jaminan dari Yesus Tuhan. Oh, no. No saudara, tidak. Sekali lagi tidak saudara. Kenapa? Kita lihat dan renungkan apa yang dikatakan Yesus pada ayat 21. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Sangat jelas di sini bahwa untuk memperoleh hidup kekal, untuk dapat masuk surga, kita harus datang dan mengikutinya dengan melakukan segala perintahnya dan melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita menurut firman. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi saudara-saudara yang terkasih, syarat pertama adalah kita harus mencari pintu yang benar dan masuk melalui pintu itu. Sebagai orang Kristen, agar dapat memperoleh apa yang dijanjikan Yesus, kita harus mencari pintu yang benar itu. Kita mau datang ke pintu itu dan melangkah masuk saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita melangkah masuk melalui pintu itu, kita harus melepaskan semua yang ada di balik pintu itu saudara. Kita mau melepaskan semua manusia lama kita yang penuh kekotoran, penuh kenajisan, penuh dosa. Dan saudara-saudara, kita harus mengenakan pakaian manusia baru kita. Di sini kita mau masuk di dalam pertobatan, menyadari batas segala kesalahan dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Cukupkah sampai di sini saudara? Ternyata perjalanan untuk mencapai tujuan masih panjang saudara. Kita harus tetap berjuang. Karena jalan yang kita lalui berbelok-belok dan berbatuan bahkan sempit. Namun saudara-saudara, dengan tetap setia dan taat serta takut pada Allah, kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah dengan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Maka apapun kesulitan yang akan kita lalui, semuanya akan terlewatkan karena Yesus Tuhan kita selalu menyertai kita. Maukah saudara-saudara kita melepaskan segala kenikmatan, kepuasan yang kita miliki dan kita mau membagikan apa yang ada pada kita? Maukah kita tetap setia dan taat serta takut pada Allah Tuhan kita? Semoga dalam pendampingan dan bimbingan Roh Kudus serta tuntunannya, kita dimampukan menemukan pintu yang benar dan dapat serta melalui jalan yang benar itu sampai akhirnya kita sampai ke tujuan hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.